Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Salam sehat Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya, Christina Anastasia Haryadi. Dan saya, Yohanes Ruhupati. Dalam program Hidup Sehat, Pilihan Kita. Sebuah program spesial yang dapat mendukung kehidupan kita agar lebih sehat dan bugar. Program ini berisi diskusi dan pemaparan kesehatan yang berbeda dari kebanyakan program kesehatan lainnya, yang mendorong kita semua untuk bisa memilih hidup yang lebih sehat melalui dukungan bahan alami yang disediakan Tuhan bagi kita, baik untuk pemeliharaan maupun bagi penyembuhan tubuh kita. Inilah bahan alami itu. Yang pertama ada H, Hati yang gembira. I, Istirahat yang cukup. D, Diet yang seimbang. U, Udara yang segar. P, Pengendalian diri. S, Sinar matahari yang cukup. E, Energik berolahraga. H, Hubungan sosial yang baik. A, Air jernih yang cukup. dan yang terakhir T. Tuhan yang terutama. Ya, itulah bahan alami hidup sehat pilihan kita. Mengapa pilihan kita? Karena kita dapat meraih hidup yang sehat dan bugar dengan mudah dengan bergantung pada pilihan yang kita ambil hari ini. Nah, pada minggu lalu kita telah mendengar pembahasan bagian pertama dari Dr. Larry Tumalun dan Dr. Selvi Tikwalu Zebedeus mengenai bahan alami yang keenam, yaitu sinar matahari yang cukup. Nah, seperti yang kita sudah jelaskan minggu lalu, hari ini kita akan kembali membahas bahan alami yang keenam yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, benar sekali. Karena memang sinar matahari ini keberadaannya sangat dibutuhkan Pasti dibutuhkan. terutama bagi tubuh kita. Betul. Oleh karena itu, hari ini kita akan mendengar pemaparan lebih lanjut mengenai sinar matahari yang cukup, sehingga harapannya dengan pemaparan yang lebih mendalam, kita semakin sadar akan betapa pentingnya matahari atau sinar matahari bagi tubuh kita. Ya, betul sekali. Nah, pembahasan ini juga akan kembali disampaikan dalam bentuk diskusi oleh Dr. Larry Tumalun dan Dr. Selvi Tikwalu Zebedeus. Keduanya merupakan pelayan Tuhan yang mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan melalui siaran radio ini. Jika Sobat Maestro memiliki pertanyaan terkait pemaparan materi hari ini, Sobat Maestro dapat menghubungi kami melalui chat di nomor WhatsApp 081 919 227 518. Kami ulangi sekali lagi, 081 919 227 518. Selamat mendengarkan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Sinar matahari yang cukup, kuatkan tulang
sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Hidup sehat, pilihan kita. Salam sehat, kita berjumpa kembali pada acara Hidup Sehat dari Rumah Sakit Advent Bandung. Dan pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan yang kedua untuk membahas topik yang keenam tentang sinar matahari yang cukup. Yang pasti akan lebih spesifik. Mungkin Anda pernah mendengar atau mungkin pernah mengalaminya. Turun tangga dan kemudian tiba-tiba tidak bisa berjalan dan kemudian dokter mengatakan tulang patah. Ada apa dengan masalah ini akan kita bahas dengan detail pada kesempatan ini bersama saya Dr. Leri Tumalun. Salam sehat Dr. Selvi. Salam sehat Dr. Leri, salam sehat pemirsa semua. Topik utama yang akan kita bahas saat ini adalah tentang salah satu akibat dari kekurangan sinar matahari yang cukup banyak dialami oleh populasi baik di dunia maupun di Indonesia, yaitu tentang osteoporosis. Dan kemudian saya akan langsung kepada narasumber kita Dr. Selvi. Dok, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan osteoporosis, hubungannya dengan sinar matahari? Mungkin dokter bisa jelaskan supaya kita semua bisa mengerti. Terima kasih Dr. Leri ya. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan beberapa hal yang penting yang berhubungan dengan sinar matahari dan efek kepada kesehatan tulang. Osteoporosis adalah kepadatan dari mineral tulang kita yang kurang. Jadi kalau tulang kita itu di tengahnya itu ada mineral tulang. Nah, kepadatannya itu yang kurang. Kalau kepadatan itu kurang berarti kan tulang kita akan cepat kropos. Ini suatu hal yang tentu saja kita tidak harapkan ya. Terus gimana dok selanjutnya? Ya, kenapa ini penting untuk kita semua bahwa di dunia ini 1 dari 3 penduduk dunia didapatkan osteoporosis. Untuk sinar matahari, kenapa itu yang paling penting untuk kesehatan tulang? Karena dari sinar matahari kita mendapatkan vitamin D. Nah, vitamin D3 itu membantu penyerapan kalsium pada tulang. Untuk wanita ada 2 hal yang kita harus ingat bahwa penyerapan kalsium itu dipengaruhi oleh vitamin D yang satu dan juga kadar hormon estrogen. Vitamin D yang dari sinar matahari tadi ya? Dan hormon estrogen. Hormon estrogen itu ada di dalam tubuh. Pada waktu kita masih haid teratur, hormon estrogen masih cukup untuk kesehatan tulang juga. Tetapi pada waktu haid kita sudah berhenti, osteoporosis kita akan meningkat. Karena pada waktu haid berhenti, berarti hormon estrogen kita tidak diproduksi lagi. Pada 12 bulan berturut-turut kita tidak haid, disitulah kita dikatakan menopause. Nah, kalau menopause berarti hanya hormon estrogen kita hanya sedikit. Nah, kalau cuma sedikit estrogen, dari matahari vitamin D tidak kita dapatkan cukup, berarti kita tidak ada sumber untuk penyerapan kalsium, membantu kesehatan tulang. Ya, itulah sebabnya kenapa pada wanita menopause dianjurkan lebih banyak berjemur, karena hanya satu-satunya sumber yang kita bisa dapatkan dari sinar matahari, vitamin D3. Jadi estrogen dan D3, sementara ketika sudah menopause estrogen sudah tidak ada. Yang membantu hanya mengandalkan D3. Tapi kalau tabir surya terus ya tidak ada lagi. Maka kita akan kemungkinan besar mengalami osteoporosis. Berisiko mengalami osteoporosis. Nah, ini satu hal yang sangat penting untuk kita cermati ya, terutama untuk perempuan. Dok, bagaimana dengan laki-laki ya? Sebenarnya pertanyaan ini juga sebenarnya lebih cenderung untuk saya gitu ya. Jadi kalau tadi masalah dengan perempuan, bagaimana dengan laki-laki? Apakah sama atau berbeda? Dr. Leri, untuk yang laki dan perempuan pada prinsipnya sama. Untuk hormon estrogen pada perempuan setara dengan hormon testosteron pada laki. Tetapi hormon testosteron ini menurun dengan usia yang tidak sepadan gitu, laki sama perempuan. Kalau yang laki, testosteron itu menurun pada usia 70-an tahun. Ya, yang sudah expire gitu lah. Ya. Tapi kalau wanita, osteoporosis ada yang menopause itu ada yang 40, ada yang 45, 50, rata-rata sih dari penelitian 50. Tapi kan dengan usia begitu masih segar bugar gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa wanita lebih sering ya
berisiko untuk osteoporosis daripada pria. Oke. Jadi, Tapi pada prinsipnya sama. jadi prinsipnya cuma yang membedakan waktu. Waktu ya, karena wanita itu penyerapan kalsium selain dari vitamin D, ada hormon estrogen yang pada usia masih lebih dini dibandingkan dengan hormon testosteron pada laki-laki. Usia 70 ya dok ya? Iya. Jadi masih panjang. Masih. Gitu. Tetapi apapun itu, walaupun kita pada laki-laki mungkin ini dianggap kabar baik, tetapi kalaupun misalnya di usia 70 dan kemudian kita testosteronnya berkurang dan kemudian D3-nya juga kurang dan kena osteoporosis di usia 70 juga akan sangat. Tapi memang hormon itu kan nomor 2. Yang paling penting bagaimana kepadatan mineralnya. Yang mineral itu kan ada kalsium, ada selain kalsium ada magnesium ya. Semua itu dibutuhkan sebelum kita remaja. Kita harus menabung itu semua sebelum remaja, karena pada waktu kita tua kita diperhadapkan dengan kita tidak bisa ada intake lagi yang cukup, kita tidak bisa terpapar matahari yang cukup, dan kadar hormon kita akan menurun. Istilah menabung, apakah dengan makanan saja atau gimana? Dengan jadi ada 4 step. Pertama, exercise kalau untuk tulang, karena exercise yang baik itu apabila kita memelihara tulang kita dengan exercise, dan exercise itu berlawanan dengan gravitasi. Ya. Oh, berarti nggak semua ya harus. Ya, jadi kalau kita jalan di tehal atau di yang tembok yang rata itu lebih kurang manfaatnya dibanding kita berjalan di pasir di pantai atau di tanjakan. Nah itu kekuatan tulang kita lebih baik dan waktu yang kita butuhkan lebih sedikit. Untuk mendapatkan kepadatan tulang kita. Naik turun tangga gimana dok? Untuk naik lebih oke ya daripada turun untuk yang sudah tua, karena sendi lutut akan berefek pada turun tangga. Tetapi pada naik tangga lebih baik karena kita melawan gravitasi. Tapi ada manfaatnya ya buat untuk istilah menabung tadi? Menabung dengan lebih sering. Jadi dengan kita mengadakan exercise yang berlawanan dengan gravitasi, kekuatan otot kita juga lebih baik. Dan dengan kekuatan otot yang lebih baik, maka tulang kita juga akan lebih padat. Ya? Baik, jadi sudah ada beberapa tips yang mudah ya untuk kita lakukan sebenarnya, tapi manfaatnya akan sangat besar bagi kesehatan kita. Memang kalau kita berbicara osteoporosis berarti kita berbicara vitamin untuk tulang. Ya. Kalau memang kalsium, memang susu, semua merek-merek itu ya yang mengandung kalsium yang tinggi itu memang penting. Tetapi yang pertama ada 4 step. Step pertama itu exercise. Ya, exercise mulai dari yang olahraga rutin seminggu 2 kali minimal, seminggu 3 kali. Kemudian yang kedua makanan. Ya, jadi ada makanan yang memang harus kita makan untuk menambah kadar mineral tulang kita. Kemudian yang ketiga baru tablet kalsium atau intake kalsium. Yang keempat baru hormon. Ya. Kalau kita tidak lakukan yang pertama, jangan kita lakukan dulu yang ketiga dan keempat. Ya, pertama, kedua kita lakukan, ya berarti exercise, kemudian makanan yang sehat, yang mengandung kadar kalsium yang tinggi, baru kita ke tablet, ya, ke suplemen kalsium atau suplemen yang dari susu, dari apa. Kemudian baru ke hormon. Karena kalau kita tidak melakukan exercise, metabolisme itu tidak akan berjalan dengan baik. Tapi ada satu hal yang menarik yang Dr. Selvi katakan tadi, bahwa step ya, exercise, kemudian intake dari makanan yang baik, baru suplementasi, tablet dan lain sebagainya, hormonal. Dan Dr. Selvi tadi sudah menekankan untuk jangan melakukan yang ketiga dan keempat sebelum yang 1, 2 dilakukan. Karena rata-rata dok orang sekarang maunya yang instan gitu, sehingga yang gampang sehingga langsung ke step yang ketiga atau step yang keempat ya. Ini satu hal yang perlu kita cermati dan mungkin kita praktikkan dalam kehidupan kita. Apakah osteoporosis di tulang mana saja dia bisa terjadi? Apakah di semua tulang atau ada bagian tertentu dari tubuh? Ya, ilmu osteoporosis itu ilmu yang tua ya. Dahulu belum ada pemeriksaan yang canggih ya. Kalau sekarang sudah ada yang DEXA itu ya, yang dengan X-ray di foto dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah, di situ didapatkan osteoporosis yang paling tinggi itu yang pertama di tulang belakang, ya, di vertebra, ya, tulang belakang. Jadi diskusnya itu ya
pokoknya antara ruas tulang di situ yang menyebabkan kadar mineralnya lebih rendah, ya, densitasnya lebih rendah. Kemudian di hip, ya, kalau ilmiahnya kolom kaput femoris, ya, kemudian di pergelangan tangan. Pergelangan tangan juga. Jadi itulah sebabnya kita bertumpu pada waktu jatuh, bertumpu sedikit saja, ini langsung patah ya. Di situ, dan di tulang yang lain hanya 20%. Yang paling tinggi 46% itu di tulang belakang. Apakah dokter sebutkan tulang belakang, apakah orang-orang, kan kita melihat bahwa kalau orang yang sudah usia lanjut itu biasanya bentuk tubuhnya itu menjadi, apakah itu ya, juga itulah osteoporosis? Petanda sudah menderita, ya. Itu sudah menderita. Jadi bungkuknya itu dari bahu ke depan, ya. Jadi jalannya bungkuk dan tulangnya lebih menonjol ke belakang, ya. Nah, ada yang dari pinggang belakang, ya, sakrum, ya. Ya, jadi dia lebih tulang sakral, ya. Jadi dia bongkoknya dari pinggang, bongkok ke depan. Nah, itulah penderita-penderita osteoporosis. Karena di tulang belakang, tulang belakang yang paling sering, dan kebanyakan orang tua itu patah tulangnya di lipat paha, ya. Lipat paha. Ya, kalau kita dibilang femur, ya, di kaput sama kolomnya, jadi di leher tulang paha sama di kepalanya. Ya, di situ yang paling sering, ya. Kalau kepada orang tua. Pada orang tua. Baik, terima kasih Dr. Selvi. Kemudian ada satu lagi terkait dengan, kalau gitu apa saja faktor risiko, ya, yang bisa memprediksi bahwa saya ini kemungkinan akan kena osteoporosis nanti, ya, faktor risikonya, dan bagaimana sih cara kita supaya mencegah supaya jangan kena osteoporosis? Terima kasih Dr. Lali. Osteoporosis itu selain dari gaya hidup, ya, ada juga obat-obatan, ya, yang menyebabkan penyerapan kalsium kita itu berkurang. Jadi kelainan pada tiroid, pada, ya, tulang, pada hormon anak ginjal, ya. Kemudian pada pasien asma, ya, pasien asma itu yang mengkonsumsi kortikosteroid, ya, dalam waktu yang lama, yang panjang, ya, yang panjang. Itulah sebabnya kalau kita tidak membutuhkan obat-obatan, kita tidak usah mengkonsumsi obat-obatan, karena kita tidak tahu, apalagi obat yang kita beli di warung, ya, kita beli di toko obat, apakah itu mempunyai kadar kortikosteroid, ya. Kebanyakan yang sakit sendi, semua obat penghilang sakit sendi itu ada kortikosteroidnya atau hormon steroid. Nah, hormon ini mencegah penyerapan kalsium. Itulah sebabnya orang yang asma dengan pemakaian kortikosteroid yang lama itu sangat berisiko lebih dini terkena osteoporosis. Kemudian untuk mencegahnya bagaimana? Ya, mencegahnya berarti kita kepadatan mineral tulang kita harus jaga, ya. Salah satu itu 4 step itu, ya, yang dianjurkan, yang step pertama dan step kedua, ya, exercise dan di bawah sinar matahari, karena vitamin D3 itu tidak kita dapatkan, walaupun sudah ada tablet, ya, Kafein D3, tetapi itu belum cukup untuk kebutuhan mineral tulang kita. Jadi yang pertama hindari obat-obatan, yang kedua kita harus exercise yang terpapar sinar matahari. Ya, ada satu kata kunci yang saya tangkap tadi dari dokter, ya, apa yang dijelaskan oleh Dr. Selvi tadi adalah kalau kita tidak butuh obat, jangan digunakan. Nah, yang jadi kecenderungan di masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia, adalah mulai menggunakan obat tanpa preskripsi dari seorang dokter, ya. Nah, ini mungkin yang harus kita waspadai, ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kalau kita tidak butuh obat, jangan digunakan, karena ternyata contohnya penggunaan kortikosteroid, ya, dalam jangka waktu yang panjang justru akan mengancam kekuatan tulang kita dan akan bisa menyebabkan terjadinya osteoporosis. Biasanya kan kita sakit tulang, encok gitu, beli obat di warung, ya. Ternyata dari beberapa penelitian bahwa obat-obat itu mengandung steroid karena untuk antiinflamasi, ya, untuk biar nyerinya lebih kurang. Itulah sebabnya lebih baik kita ke dokter, ya, yang bisa memberikan obat yang aman untuk kita. Ya, dan bisa menjelaskan cara penggunanya sampai kapan, ya, seperti itu. Jangan dikonsumsi sendiri. Jangan main dokter-dokteran sendiri ceritanya, ya. Dr. Selvi, ada satu lagi yang mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya adalah tanda-tanda seorang itu sudah kena osteoporosis seperti apa? Mungkin gaya hidupnya agak kurang bagus, exercise-nya kurang, makanan-makanan untuk memperkuat tulang juga mungkin saya rasa saya kurang. Tanda-tanda dini ada osteoporosis seperti apa supaya kita bisa waspada? Yang pasti karena kita tahu persentase terbanyaknya di tulang belakang, ya. Ya, kebanyakan kan, aduh, tolong diurutlah
punggung Oke. ini sakit gitu ya, Ya. pinggang belakang ini sakit gitu ya. Nah itu gejala awal dari osteoporosis. Nyeri pada Nyeri pada tulang pada belakang. tulang belakang. Ya. Oke. Apalagi di daerah yang tumpuan tubuh kita ya, mungkin di lumbosakral ya, di Pertengahan pinggang ya, belakang ya, pinggang belakang, gitu. ya. Kemudian nyeri pada pergelangan tangan, karena kebanyakan di pergelangan tangan ya, dan juga nyeri pada pinggul. Oke. Ya, karena itu risiko-risiko osteoporosis tempat yang paling banyak. paling banyak. Ingat juga intake makanan yang tidak sehat ya, Oh, iya. yang langsung mengganggu reabsorpsi dari kalsium, Kalsium. atau metabolisme kalsium itu yang kita sehari-hari makan ini ya, soda, ya, Oke. soft drink, Soft ya, drink. kemudian MSG, ya, mie instan, semua makanan instan itu ya tidak dianjurkan, apalagi dari anak-anak ya, karena anak-anak sudah main game, duduk, makan, Ya, ya, ada pop exercise mie, nggak ada. exercise nggak ada. Nah itulah anak-anak itu yang sayang sekali tabungan untuk kesehatan tulangnya itu sangat rendah. Tidak ada tabungan ya, sehingga akan sangat besar kemungkinan untuk terkena dengan osteoporosis. Ya, kalau MSG kita makan tiap hari ya seperempat sendok teh gitu lah ya, sehari sudah 1 sendok teh, sendok hampir teh. 1 sendok teh. Kemudian 2 hari, 3 hari, dan bertahun-tahun ya mungkin sudah Akumulasi ya. akumulasi. Nah Efek itu akumulasi. efek itu yang tanpa kita sadari itu merusak tulang kita. Sedikit kok saya makan, tapi kemudian Iya. berulang-ulang Efek efek dan dalam akumulasi. waktu yang panjang. Panjang. Masih banyak yang kita ingin diskusikan, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Baik, terima kasih Dr. Selvi. Ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita sudah mendengarkan pemaparan dari 2 hamba Tuhan mengenai sinar matahari yang lagi-lagi ditekankan bahwa keberadaannya sangat penting bagi tubuh kita. Nah, ingat, sangat penting bagi tubuh kita ya. Karena sinar matahari sangat bermanfaat untuk kesehatan tulang kita. Ya, dan satu hal yang penting nih untuk diingat bahwa kesehatan tulang harus diperhatikan oleh semua kalangan ya. Benar. Baik anak-anak, remaja, dewasa maupun Lansia. betul sekali. Demikian program Hidup Sehat pilihan kita hari ini. Jika Sobat Maestro memiliki pertanyaan atau hendak turut mendukung program ini, silakan kontak kami di nomor WhatsApp 081 919 227 518. Kami ulangi 081 919 227 518. Sampai jumpa. Salam sehat. Tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semakna, pengendali yang diri, itu pemuda sejati, hidup sehat, anugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita. Sinar mentari yang cukup, kuatkan tulang-tulang, energi berolahraga, tubuh berfungsi baik, hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia, air jernih yang cukup, sedarkan seluruh tubuh, Tuhan yang terutama, Dia sumber kehidupan, hidup sehat, anugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita. Hidup sehat, pilihan kita. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri.
indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10